Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah memuliakan kami ketika waktu kecil. Ya Allah, maafkan kami wahai kedua orang tua kami, insan yang kamil, insan yang mulia. Semoga Allah senantiasa menolong dan meridhoi kita dan membuatkan rumah surga bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk bersedekah kepada kaum fuqara di antara kami. Dan inilah kami, ya Allah. Kami semua fakir di hadapan-Mu. Berilah kami, ya Allah. Engkau melarang kami mengusir orang-orang miskin di depan pintu rumah kami. Kami ini semua orang-orang miskin di hadapan-Mu. Jangan Engkau usir kami dari pintu ampunan-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini kita melaksanakan sholat id bersama, mudah-mudahan puasa yang kita jalani Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Untuk imam dan khatib salat Idul Fitri kali ini yaitu Bapak Haji Haruzat SAG. Cukup sekian informasi dari kami. Dan wal qalam yawma surun wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azzallahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sungguh terlalu banyak jumlahnya sampai tidak mungkin dapat kita hitung.
sungguh terlalu tinggi nilainya hingga tidak mungkin dapat kita bandingkan dengan kenikmatan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat dan beriman serta berislam. Semua itu kita peroleh berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Dengan semua itu, pada hari ini, bahkan sejak kemarin ketika matahari tenggelam, kita tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan serta mengagungkan nama Allah. Semua umat Islam dari pelosok pedesaan sampai perkotaan mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Bagi yang mampu sebelum berangkat ke tempat ini untuk sholat Idul Fitri telah menunaikan zakat fitrah. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini telah menjaga kita semua. Semoga kehadiran kita di tanah lapang ini menjadi bentuk kesyukuran kita atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Amin. Mungkin di antara keluarga kita, teman dekat kita, atau tetangga kita yang sampai hari ini sakit, baik sakit fisik maupun sakit mental, mungkin sakit keduanya, sehingga mereka tidak bisa hadir untuk menunaikan sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah di pagi hari ini. Yang sangat memprihatinkan jika ada di antara kita yang sampai hari ini masih tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah, tetapi sebaliknya justru selalu bergelimang kemaksiatan. Mari kita doakan mereka, saudara kita yang sakit, segera mendapat kesembuhan. Yang tertutup mata hatinya, segera mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Mulai hari ini kita memikul beban yang sangat berat untuk mempertahankan kesucian ini. Selama bulan Ramadan, Allah selalu melihat kita bangun malam dan mendengarkan hambanya yang selalu membasahi bibir dan lidahnya dengan zikir dan istighfar. Alangkah malangnya bila setelah hari ini Allah melihat kita tidur terlelap dan mendekur, bahkan melewati waktu subuh seperti bangkai yang tak bergerak. Sebulan bibir kita selalu bergetar dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka akan celaka bila kita menggunakan bibir yang sama untuk menggunjing, memfitnah dan mencaci maki sesama kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 11. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dzalimun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah
suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dirimu, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itu orang-orang yang dolim. Berdasarkan ayat tersebut, sudah sangat jelas bahwa menggunjing, memfitnah, mencaci maki terhadap sesama kaum muslimin adalah perbuatan orang-orang yang dolim. Oleh karena itu, mari kita bangun diri kita, keluarga kita, jangan sampai termasuk golongannya orang-orang yang dolim. Sebulan kita sudah menjaga bibir kita dengan kata-kata yang baik. Relakah sekarang dan seterusnya bibir kita dipenuhi dengan kotoran, caci makian? Sebulan kita menahan lapar dari makan dan minuman yang halal di siang hari. Relakah kita sekarang memenuhi perut kita dengan makanan dan minuman yang haram? Setelah hari ini kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk orang yang terus mensucikan diri kepada Allah dengan zikir, sholat, serta selalu menjaga apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya? Ataukah sebaliknya tetap mencintai dan mendahulukan kehidupan dunia? Apakah kita termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla? Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ataukah kita termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 16-17, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa? Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sholat Id adalah sholat yang memisahkan kita antara Ramadan dan sesudah Ramadan, antara hari-hari latihan kesucian dan mempertahankannya. Marilah kita perhatikan kembali surat Al-A'la ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mari kita sucikan nama Allah dengan memperbanyak zikir, doa, istighfar, sholat, dan amal soleh sebagaimana yang kita amalkan dalam bulan Ramadan. Sudah sebulan lamanya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah setelah kita mengurangi makan dan tidur untuk mentaati ketentuan dan petunjuk Allah. Kita akan diuji sampai Ramadan yang akan datang. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang setia mengikuti ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga sedikit demi sedikit akan menjadi insan yang lebih tinggi derajatnya dan tergolong orang-orang yang muttaqin. Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa orang yang bertakwa setelah ibadah Ramadan mempunyai 20 tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, teguh pada keyakinan, teguh arif dan bijaksana, tekun menuntut ilmu,
semakin berilmu semakin merendah, semakin berkuasa semakin bijaksana, tampak berwibawa di depan umum, jelas syukurnya juga beruntung, menonjol qanaahnya dalam pemberian rizki, senantiasa berhias walaupun miskin, selalu cermat mengambil keputusan, tidak boros walaupun kaya, murah hati dan murah tangan, tidak menghina, tidak mengejek, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak berjalan membawa fitnah, disiplin dalam tugasnya, tinggi dedikasinya, terpelihara identitasnya, tidak menuntut bukan haknya, dan tidak menahan hak orang lain. Kalau ditegur ia menyesal, kalau bersalah ia istighfar, bila dimaki ia tersenyum sambil berkata, jika makian Anda benar, aku bermohon semoga Allah mengampuniku, dan jika makian Anda keliru, semoga Allah mengampunimu. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berbicara dengan nurani kita. Apakah sampai saat ini kita sudah mengalami peningkatan keimanan dan ketakwaan yang terwujud pada perubahan perilaku sebagaimana yang dijelaskan Hasan Al-Basri? Apakah sampai hari ini masih di antara kita yang menuntut suatu yang bukan haknya dan menahan hak orang lain? Sungguh sangat memprihatinkan di antara saudara-saudara kita yang beragama Islam yang masih berbuat menyimpang dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak di antara kita yang ditegur bukan menyesal melainkan marah, bukan istighfar. Sungguh banyak di antara kita yang melakukan kesalahan melainkan mencari pengacara agar dinyatakan benar. Jika dimaki bukan berdoa memohon atau memohonkan ampun, melainkan membalas dengan makian yang jauh lebih kotor. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, ibadah Ramadan dan salat Idul Fitri dapat kita jadikan sebagai sarana untuk berbicara dengan nurani kita. Dengan beribadah Ramadan dan Idul Fitri, insya Allah kita mengetahui kekurangan kita. Sudahkah kita berakhlak sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan yang nyata? Beliau bersabda, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Yang artinya, barang siapa yang hari ini kualitas iman dan takwanya lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini kualitas iman dan takwanya sama dengan hari yang kemarin, dia orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini kualitas iman dan takwanya lebih jelek daripada hari yang kemarin, dia adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Tabarani. Idul Fitri merupakan satu kesatuan ibadah Ramadan. Oleh karena itu, amalan pada bulan Ramadan kita jadikan modal bagi amalan kita pada bulan selanjutnya. Rasulullah bersabda, ada dua macam orang yang melakukan puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sekarang, apakah kita termasuk orang yang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah, ataukah orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Jawabannya adalah dibuktikan dengan perilaku kita sesudah hari ini.
bila kita sangat berhati-hati menjaga anggota badan kita dari kemaksiatan, bila kita tetap rukuk dan sujud akan ketaatan kita kepada Allah, dan selalu melanggengkan sholat yaumul lail ketika banyak orang yang tertidur pulas sebagaimana di bulan puasa, bila kita sangat peka melihat penderitaan kaum fuqara dan orang-orang miskin, insya Allah kita termasuk orang yang puasa dan mendapatkan ampunan dari Allah. Bila kita masih dipenuhi kedengkian kepada kaum mukmin, bila bibir kita masih mengumbar kata cacian dan makian, bila perut kita masih juga dipadati dengan makanan yang haram, makanan yang syubhat, bila tangan-tangan kita masih juga bergelimang kemaksiatan dan kedoliman dan perampokan, kita hanyalah golongan orang-orang yang melaparkan perut saja. Ya Allah, aku malu berbicara kepadamu. Engkau maha santun dalam menegur. Engkau maha pengampun pada dosa-dosa besar. Engkau maha peramah, bukan pemarah, walau aku sering berulah. Ya Allah, aku malu berbicara kepadamu. Engkau maha tahu atas segala yang tersimpan, apalagi yang terwujud dalam perilaku. Aku saja yang tidak mendengar, padahal punya telinga. Aku saja yang tidak melihat, padahal punya mata. Aku saja yang tidak sabar, padahal punya nurani. Ya Allah, kami berkumpul di hadapan-Mu sebagaimana kami berkumpul di hadapan-Mu pada hari kiamat nanti. Sekarang Engkau inginkan kami memanggil-Mu dengan memohon ampunan-Mu. Kelak di hari kiamat Engkau akan mengadili kami dan mempersiapkan azab-Mu. Sekarang Engkau sembunyikan dosa-dosa kami dari manusia. Nanti Engkau permalukan kami di hadapan seluruh makhluk-Mu. Ya Allah, Engkau yang memanggil kami ke tanah lapang ini. Engkau menuntun kami untuk mensucikan diri. Demikian khutbah Idul Fitri. Semoga Allah antara orang-orang yang takut pada peringatannya, yang selalu memelihara kesucian diri dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Marilah di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan orang-orang yang diterima amal dan ibadah kita di Syahrul Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maafkanlah kami jika telah mendolimi saudara kami yang seiman, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Sungguh sedih hidup ini tanpa memperoleh maaf-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah memuliakan kami ketika waktu kecil ya Allah. Maafkan kami wahai kedua orang tua kami, insan yang kamil, insan yang mulia. Semoga Allah senantiasa menolong dan meridhoi kita dan membuatkan rumah surga bagi kedua orang tua kami. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk bersedekah kepada kaum fuqara di antara kami. Dan inilah kami ya Allah
Kami semua fakir di hadapan-Mu. Berilah kami ya Allah. Engkau melarang kami mengusir orang-orang miskin di depan pintu rumah kami. Kami ini semua orang-orang miskin di hadapan-Mu. Jangan Engkau usir kami dari pintu ampunan-Mu ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa inna khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampunan. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukkanlah kami dan lindungilah kami dari kaum yang dolim dan kafir. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin mujahidin fil Masjidil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin mujahidin fil Syria. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin mujahidin fil Filipina wa Rohingya ya Allah. Allahumma ahlikil kafar wal musyrikin. Allahumma damiril yahud wal Israel wa saddid samlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma a'ini a'udzubika minal basori wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, berilah pertolongan saudara-saudara kami yang muslim dan mujahidin di Palestina ya Allah. Ya Allah, hancurkan golongannya orang-orang yang kufar dan musyrikin. Terebrekanlah ya Allah dari tentara-tentara Yahudi dan Israel di Palestina ya Allah. Ya Allah, aku berlindung dari penyakit kulit. Ya Allah, aku berlindung dari penyakit gila. Ya Allah, aku berlindung dari penyakit lepra dan penyakit corona ya Allah, dan dari penyakit lainnya yang mengerikan ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna anta maulana. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu siyamana wa ibadatina fi sahril Ramadan. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Idul Fitri tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.